Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome to kelompok 5. Kelompok 5 sendiri beranggotakan Munira Alianoho, Krisdayanti, Apriliana Dwi Arista, Madina Turjana, Gisela Harjono, Julfia Usman, dan Maria Alfangsa Ongirwalu. Pada video ini, kami membawakan materi tentang sistem saraf pusat. Apa itu sistem saraf pusat? Sistem saraf pusat merupakan bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi organ dan anggota tubuh. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, otak. Otak merupakan pusat saraf utama dan pusat pengendali semua aktivitas kehidupan. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak dilindungi oleh selaput otak yang disebut meninges. Meninges terdiri atas 3 lapisan, yaitu pertama, pia mater. Pia mater adalah selaput paling dalam dan sangat dekat dengan permukaan otak dan sumsum tulang belakang. Lapisan ini terdapat di bawah araknoid. Kedua, arachnoid. Arachnoid berupa selaput jaring yang lembut terletak antara pia mater dan dura mater. Ketiga, dura mater. Dura mater merupakan lapisan paling luar dan melekat pada tulang kepala. Bagian-bagian otak. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar atau cerebrum adalah bagian otak yang paling besar. Organ yang sangat kompleks ini memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh, seperti mengatur gerakan tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Otak besar terbagi menjadi 2, yakni otak kiri dan otak kanan. Belahan otak kiri mengontrol gerakan sisi kanan tubuh, sedangkan belahan otak kanan mengatur sisi kiri tubuh. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Selanjutnya, sumsum tulang belakang. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stadium pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai tubuh dan otak. Batang otak terdiri atas 3 bagian utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Selanjutnya, obat yang bekerja terhadap sistem saraf pusat dapat dibagi dalam beberapa golongan besar, yaitu yang pertama, psikofarmaka atau psikoterapika, yang meliputi psikoleptika, menekan atau menghambat fungsi-fungsi tertentu dari sistem saraf pusat, seperti hipnotika, sedativa, tranquilizers, antipsikotika, psikoanaleptika, menstimulasi seluruh sistem saraf pusat, yakni antidepresiva dan psikostimulansia atau wekamin. Yang kedua, untuk gangguan neurologis seperti antiepileptika, multiple sklerosis, dan penyakit Parkinson. Yang ketiga, jenis yang memblokir perasaan sakit, analgetika, anestetika umum dan lokal. Yang terakhir atau yang keempat, jenis obat vertigo dan obat migrain. Umumnya semua obat yang bekerja pada sistem saraf pusat menimbulkan efeknya dengan mengubah sejumlah tahapan dalam hantaran kimia sinap tergantung kerja transmitter. Adapun prosedur kerjanya, yaitu yang pertama, hewan ditimbang, dicatat, dan ditandai pada ekornya. Yang kedua, dihitung dosis dengan pemberian, di mana mencit pertama, kontrol Aquades dosis 1% per BB. Mencit kedua,
diazepam 0,5% dosis 20 mg per kilogram BB. Mencit ketiga, diazepam 0,5% dosis 25 mg per kilogram BB. Yang ketiga, diamati gejala yang terjadi pada mencit. 4. Setelah 1 jam, masing-masing mencit disuntikan isoniazid 2% dosis 400 mg per kilogram BB secara intraperitoneal. Lalu diamati onset konvulsi atau awal mula kejang. Durasi proteksi selama 2 jam dan jumlah kematian selama 2 jam. Dan yang kelima, dibuat grafik respon vs waktu. Itulah tadi persembahan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.